Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah man la nabi ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah kloter 14 yang saya muliakan. Alhamdulillah kita sudah hampir sampai kepada waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu pelaksanaan wukuf di Arafah. Karena ini merupakan inti haji, makanya kita harus mempersiapkan secara maksimal. Untuk persiapan pemberangkatan besok di hari Kamis tanggal 7, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh jemaah, khususnya di kloter 14 Jakarta ya. Pertama, tentang persiapan pemberangkatan dari hotel. Ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan. Pertama, apa yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana mempersiapkannya, kemudian kapan kita akan persiapan. Pertama, perlu kita persiapkan pertama adalah pakaian. Nah, pakaian di sini tentu pakaian secukupnya ya. Nah, untuk ibu-ibu tentu pakaian ihram, kemudian pakaian ganti, dan kemudian pakaian salin gitu ya. Nah, kemudian yang sifatnya terkait dengan pelaksanaan ibadah. Khusus bapak-bapak ya tentu silakan bawa kain ihram. Saya sarankan minimal 3 lembar supaya ada salin, dimana ada misalnya nanti terkena najis kemudian bisa kita ganti. Kemudian terkait dengan peralatan. Nah, peralatan terkait nanti dipersiapkan peralatan ibadah ya, misalnya contoh Al-Quran, tasbih kalau perlu. Nah, itu peralatan ibadah. Juga misalnya peralatan yang sifatnya tidak terkait langsung dengan ibadah. Misalnya jangan lupa ya bawa power bank kalau punya, atau misalnya untuk colokan untuk listrik dan seterusnya. Kemudian bagaimana kita membawanya? Sebetulnya kita dikasih tas koper ya untuk jemaah, namun dengan pertimbangan bahwa kita akan naik turun mobil ya, misalnya contoh besok ke Arafah, kemudian dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, dari Mina ke Makkah, kita harus mempertimbangkan bagaimana membawa barang seefisien mungkin dan tempat yang seefisien mungkin. Oleh karena itu saya sarankan untuk membawa tas jinjing, bisa misalnya berupa tas yang dikasih kemarin dari Pondok Gede ya, atau ditambah sedikit lagi, dan supaya muat, nah diatur sedemikian rupa, misalnya dengan cara digulung, diikat, supaya dia menjadi ukuran kecil baru dimasukkan. Nah, kenapa itu perlu? Supaya nanti kita lebih simple, praktis untuk naik turun. Sebab kalau kita membawa misalnya tas koper, nah bayangkan misalnya busnya sangat terbatas, kemudian penuh dengan koper, kita akan kesulitan untuk naik turun. Dan kemudian kita tidak mempunyai bagasi, Bapak Ibu. Nah, itu saran saya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, kapan kita akan berangkat? Pertama, perlu saya jelaskan bahwa kita di dalam maktab 18 itu kita sudah sepakat bahwa dimulai dari kloter kecil. Jadi di sini ada 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi pemberangkatan pertama itu adalah jam 7 pagi tepat. Nah, kemudian karena kita mobilnya adalah PP ya, artinya taruddud dalam bahasa Arabnya. Jadi mobil itu berangkat dulu ke Arafah, lalu kemudian menurunkan penumpang dan kembali ke kita. Makanya saya prediksi kira-kira sekitar jam 8.30 kita sudah siap. Nah, ini harus kita pertimbangkan juga nanti misalnya lift ya. Nah, lift itu bisa jadi kita menunggu setengah jam. Jadi andaikan kita berangkat jam 9.30 berarti kita jauh-jauh hari sudah siap. Itu dari segi waktu. Kemudian jangan lupa ketika turun nanti ketika keluar dari hotel, ini sudah pesan manajer hotel tadi pagi dan beberapa hari sebelumnya. Pertama, pastikan bahwa listrik semua mati dalam kamar tersebut. Yang kedua, pastikan bahwa keran tidak ada yang terbuka.
Yang ketiga, pastikan bahwa sampah-sampah dikeluarkan, supaya juga misalnya jangan busuk di dalam kamar dan menimbulkan bau yang apok nanti ketika kita kembali ke hotel. Nah, selanjutnya juga termasuk misalnya contoh towel atau katakan handuk, simpan aja di luar. Dan yang paling penting adalah barang berharga. Barang berharga itu silakan diamankan masing-masing. Nah, kalau memang bisa memungkinkan dibawa, kalaupun tidak, silakan diatur sedemikian rupa. Itu terkait dengan keluar dari kamar. Adapun kunci, saya sudah komunikasikan tadi di bawah. Itu boleh kita bawa kuncinya, tapi hati-hati jangan sampai tertinggal atau lupa. Kalau ingin aman boleh kita titipkan, tapi kita ada dua opsi ya. Jadi boleh kita bawa, boleh kita titipkan. Kemudian terkait dengan rangkaian ibadah, bahwa kita niat haji itu di sini, untuk haji itu di sini. Adapun untuk sholat sunat haji silakan nanti Bapak Ibu masing-masing boleh berkarong atau mungkin mandiri juga boleh sebetulnya. Nah, pokoknya kita tidak dikomando secara kloter ya. Silakan nanti. Adapun mungkin untuk niat haji nanti kita akan dibimbing oleh ya pembimbing ibadah atau mungkin salah satu yang kita sepuhkan, seniorkan untuk membimbing bersama melaksanakan niat untuk haji. Jadi jangan lupa semua nanti kita laksanakan di lobi semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan bagaimana kita akan berangkat. Kita akan dilayani oleh 7 bus ya. Nah, 7 bus itu kalau saya hitung itu 393 dibagi 7 itu kenanya sekitar 56 atau 57 per bis. Artinya apa? Kapasitas seat yang ada di mobil tersebut itu sekitar 40. Nah, sehingga memungkinkan banyak yang sisanya nanti adalah berdiri. Nah, ketika terjadi keadaan semacam ini, saya mohon kepada para jemaah terutama yang merasa kuat atau kuat lah terutama secara fisik, kita mendahulukan orang-orang yang kita anggap mungkin orang tua atau misalnya disabilitas dan sebagainya. Meskipun bapak misalnya bapak-bapak terutama ya berdiri, toh tidak begitu jauh antara Mekah dengan Arafah. Kalau jalan normal ya sekitar 30 sampai 45 menit sampai. Artinya kalau kita bandingkan dengan Jakarta bisa naik busway itu sekitar 2 jam lebih. Nah, kemudian kemarin kita sudah sepakati dengan seluruh karom akan berangkat itu, misalnya bis pertama itu adalah rombongan 1, nah, misalnya 3-4 regu ditambah setengah dari rombongan 2. Namun ini kita fleksibel ya. Fleksibel artinya kalau kita fullkan seperti itu bisa jadi satu bus itu nanti bisa sekitar 60 lebih. Nah, oleh karena itu nanti kita coba per bis kita atur sedemikian rupa, artinya sesuai dengan kapasitas bus, sehingga pada saat naik nanti sudah tinggal naik dan teratur. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan agenda kita nanti, nah ini saya sudah siapkan Bapak Ibu ya, mungkin bisa diperlihatkan ya. Di sini saya buat persiapan sekitar jam 8.30. Nah, kemudian antisipasi kita akan berangkat sekitar jam 9 sampai jam 12 ya, sampai ke Arafah. Itu tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli. Nah, kemudian tanggal 7 Juli itu bersamaan dengan 8 Zulhijjah. Hari Jumat ya tepatnya tanggal 8 ya, bersamaan dengan 9 Zulhijjah, yaitu puncak acara wukuf di Arafah itu. Dan kita agendakan di sana ada yaitu wukuf di Arafah. Namun nanti kita akan melaksanakan ya sholat zuhur, kemudian nanti kita akan melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak ya, jamak qashar, kemudian khutbah. Nah, setelah itu nanti
kita akan berzikir dan berdoa. Silakan buat list doa-doa, baik doa pribadi, doa keluarga, maupun doa-doa titipan sahabat kita, saudara kita dan sebagainya, untuk disampaikan pada waktu yang mustajab, baik secara zaman maupun secara makan, artinya baik pada waktu maupun tempat. Nah kemudian kita nanti sekitar jam 19 ya, 19 sampai 19.30 kita persiapan sholat maghrib sekaligus nanti dengan isya di jamak qashar. Nah untuk persiapan sholat isya dan persiapan maghrib dan sholat isya ini kita harus mempertimbangkan waktu. Artinya apa? Setelah pelaksanaan sholat maghrib bisa jadi kita langsung didorong nanti mengarah kepada ke Muzdalifah. Jadi jauh-jauh misalnya sebelum waktu tiba kita sudah siap semua, kemudian sudah berwudu semua. Nah ketika misalnya bis sudah datang nanti kita sudah siap, tidak lagi tertinggal menuju Muzdalifah nanti. Kemudian 19.30 itu kita perhitungkan akan berangkat, karena kita adalah yang kedua ya, artinya yang pertama itu 13, kemudian yang kedua setelah mereka, ada keuntungannya, artinya kita bisa melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak. Kemudian kita harapkan nanti sekitar jam 11 atau mungkin sampai jam 12.00 kita mabit di Muzdalifah. Nah setelah itu nanti kita didorong menuju Mina. Nah kemudian setelah di Mina mudah-mudahan tidak begitu crowded atau macet. Nah kita istirahat sebentar. Nah terkait dengan melontar jumroh, karena kita di hari Sabtu tanggal 9 Juli bertepatan dengan 10 Zulhijjah itu kita akan mengadakan sebut dengan lontar jumroh Aqobah. Terkait dengan kapan pelaksanaan tersebut, oleh daerah kerja Makkah sudah dikeluarkan jadwal, ada gelombang pertama, gelombang kedua, yaitu gelombang pertama jam 00 ya, 00 sampai jam 4.30 ya, waktu Indonesia, waktu Arab Saudi. Namun ini nanti kita tetap menunggu bagaimana pemecahannya oleh maktab. Artinya bisa jadi nanti misalnya meskipun jam 00 sampai jam 4, nah kita ada penjadwalannya maktab siapa yang duluan. Nah kita ikuti maktab, karena di dalam pelaksanaannya nanti sesuai dengan kesepakatan dengan maktab bahwa setiap rombongan nanti akan dipimpin oleh seorang mursyid atau pemandu, dan jumlahnya tidak lebih dari 180 orang per rombongan. Jadi kita akan mendaftarkan nanti 20 menit sebelum mulai melontar jumroh. Nah kita sudah siap sedia di sana. Nah kemudian tiba waktunya nanti kita akan diantar oleh mereka. Kemudian yang kedua ada jam 16 sampai jam 22 ya. Nah sekali lagi ini belum tentatif ya, artinya masih terus berkembang, nanti kita ikuti. Pada tanggal hari Ahad ya, pada hari Ahad ya, hari berikutnya tanggal 10 Juli atau bersamaan dengan tanggal 11 Zulhijjah kita juga akan melontar jumroh. Kalau tanggal 10 tadi artinya 10 Juli itu hanya satu, adapun yang hari berikutnya yaitu melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusto, dan kubro. Nah waktunya juga kita mengikuti arahan dari maktab nanti. Nah kemudian pada hari Senin ya, bertepatan dengan tanggal 11 Juli atau bersamaan dengan tanggal 12 Zulhijjah, hari Seninnya itu kita juga akan melontar jumroh. Nah kita berharap nanti kita akan mendapat jadwal di sini ya, artinya di jam 00 sampai kenapa? Karena kalau kita sampai jadwal kedua nanti kita sulit untuk kembali ke Makkah sebelum terbenam matahari.
apabila kita misalnya jam 17.00 bisa jadi kita nggak bisa ke Makkah tapi harus lanjut ke hari Selasa. Nah, tetapi apabila sesuai dengan jadwal kita nanti kita akan melaksanakan yang disebut dengan nafar awal. Nafar awal itu dengan catatan kembali ke Mekah sebelum terbenam matahari. Nah, itu terkait dengan agenda kita. Setelah kita asumsikan bahwa kita sampai ke Makkah pada tanggal 11 Juli, kita sambil menunggu waktu nanti untuk melaksanakan sebut tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf wajib haji ya, di mana dia tidak melaksanakan tawaf maka batal hajinya. Makanya seluruh jemaah harus waspada ini, jangan sampai tertinggal tawaf ifadah. Termasuk terkait dengan ibu-ibu misalnya yang berhalangan harus segera berhubungan dengan dokter supaya nanti tidak tertinggal dalam melaksanakan tawaf ifadah tersebut. Pertanyaan adalah kapan kita laksanakan. Nah, ini juga tentatif ya, artinya kita akan melihat nanti suasana di lingkungan Masjidil Haram kapan kira-kira yang senggang sehingga kita bisa ke sana. Saya pikir untuk sementara itu informasi yang perlu saya sampaikan kepada seluruh jamaah. Oh ya, terkait dengan gelang Bapak Ibu ya, gelang insya Allah kita sudah ada semua dan nanti dibagikan oleh karom dan masing-masing. Adapun untuk ID card yang dijelaskan oleh pihak maktab merupakan sebuah kartu untuk masuk di wilayah Jamarat. Namun sampai sekarang kita dari 393 itu ada 137 orang yang belum dapat. Namun itu sudah saya informasikan kepada mereka, mudah-mudahan segera. Intinya adalah Bapak Ibu yang belum mendapat ID card itu tidak usah khawatir. Saya tadi sudah lapor kepada sektor, yakinkan jamaah bahwa mereka atau negara akan membantu kita secara maksimal. Saya pikir itu informasi. Oh ya, satu lagi yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu terkait dengan konsumsi. Jadi mulai besok sampai dengan tanggal 12 ini ya Bapak ya, sampai tanggal 12 Zulhijjah 13 Juli itu 12 Juli itu semua konsumsi dikonsentrasikan di Masyairil Haram atau Al-Muznah itu Arafah, Mina dan Muzdalifah sampai di Mina nanti ya. Nah, sehingga makan tidak ada di hotel. Oleh karena itu besok tolong siap-siap makanan pagi atau sarapan. Dan apabila kita kembali nanti misalnya nafar awal tanggal 11 Juli, kita bisa saja nginap di hotel tapi makanan di hotel belum ada. Oleh karena itu kita harus siap-siap di 2 hari ini, yaitu di hari pertama ya, besok berangkat, siapkan misalnya sarapan, kemudian hari terakhir juga Selasa. Termasuk jangan lupa, ini fase-fase ini itu tidak ada angkutan di Mekah. Artinya suatu waktu kita misalnya melaksanakan tawaf ifadah, kita harus siap-siap naik taksi ataupun jalan kaki ke Masjidil Haram. Jadi saya ulangi lagi, mohon dipahami nanti supaya mempersiapkan perbekalan. Nah, perbekalan artian itu tadi hari pertama, besok, terus hari terakhir. Baik, itu informasi yang dapat kami sampaikan kepada seluruh jemaah. Satu hal pertama, jaga kesehatan, fokus ibadah. Kemudian kita di sini dan di Makkah ini semua timnas saling membantu satu sama lain. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kita semua kompak sama dan saling membantu. Harapan kita semua menjadi hajjan mabrur ya, menjadi haji yang mabrur. Demikian, salam sehat dari Kloter 14. Kloter 14 sehat mabrur. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq wa nista'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.